40 hari masa libur Ramadan telah usai. Tiba waktunya bagi para santri kembali ke pondok pesantren, ponpes, meninggalkan orang tua, saudara, teman bermain, dan hingar-bingar kehidupan di luar ponpes. Seperti gambaran pemberangkatan ratusan santri dari halaman Dinas Perhubungan Bangkalan menuju Ponpes Al-Amin, Sumeneb, Jumat, 13 Mei 2022. Momen haru pemberangkatan para santri berusia belasan tahun kembali ke pangkuan Ponpes Al-Amin selalu tersaji setiap tahun. Bahkan awan mendung di pagi hari pun seolah turut merasakan pergulatan batin para ibu. Mereka hanya bisa meronta dengan isak tangis sambil menatap laju 4 bus yang membawa 308 santri Al-Amin hingga berlalu sejauh mata memandang. Momen menggetarkan hati bahkan tersaji beberapa menit sebelum bus berangkat, ketika seorang santri putri dengan wajah penuh linangan air mata bergegas keluar bus untuk kembali memeluk dan mencium ibunya. Membutuhkan tekad kuat untuk melepas anak ke pondok, rata-rata memang kaum ibu yang lebih sensitif bahkan gagal move on. Hingga akhirnya anak urung untuk melanjutkan masa pendidikan di pondok, ungkap Suwadi, 43 tahun kepada tribunmadura.com usai momen pemberangkatan anaknya. Pria asal Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan itu merasakan betapa berat seorang ibu ketika harus melepas putra semata wayangnya, Moh Fatih Mubarok yang kala itu baru saja lulus SD untuk dikirim ke Ponpes Al-Amin. Jalinan emosi atau ikatan batin antara ibu dan anak benar-benar dirasakan Suwardi ketika memasuki masa 3 bulan di awal kepergian Fatih. Kegundahan hati seorang ibu, lanjutnya, dirasakan seorang anak. Fatih kini telah menginjak kelas 3 aliyah di Ponpes Al-Amin. Di awal anak mondok, istri saya sering menangis saat mencuci baju di kamar mandi. Hal serupa dirasakan Fatih, ia gelisah bahkan sempat ingin pulang kembali ke rumah. Namun masa-masa berat itu akhirnya berhasil kami lalui, jelasnya. Menurutnya, keputusan untuk mengirim anak ke Ponpes harus menjadi keputusan bersama antara bapak, ibu, dan anak. Suwardi mulai mempersiapkan sedini mungkin dengan mengkondisikan anak sejak usia kecil untuk mengenal dunia pesantren, khususnya Ponpes Al-Amin. Perspektif dan mindset anak memang harus dipola untuk mondok, termasuk saya dan istri yang harus memposisikan lebih dari anak. Butuh keikhlasan, tekad kuat, hingga rela berpisah demi masa depan anak, pungkas alumnus Ponpes Al-Amin yang kini sudah dikarunia 2 anak. Panitia pemberangkatan santri Al-Amin, Nur Alim mengungkapkan, total santri yang kembali ke Ponpes usai berakhirnya masa libur Ramadan dan Lebaran tahun ini sejumlah 432 santri dengan rincian 203 santri laki-laki dan 229 santri putri. Kami membagi 4 gelombang untuk pemberangkatan santri kembali ke pondok. Hari ini adalah gelombang ketiga dengan jumlah total 308 santri, 140 santri putri dan 159 santri putra. Gelombang terakhir kami gelar pada 17 hingga 18 Mei, ungkap Nur Alim. Ia menjelaskan, memfasilitasi dan mengkoordinir pemberangkatan para santri pada masa pulang dan kembali ke pondok berawal atas perintah pihak Ponpes Al-Amin di masa terjadinya wabah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Ponpes meminta tolong semua alumni Ponpes Al-Amin atau Iqbal, Ikatan Keluarga Besar Al-Amin di seluruh penjuru Nusantara bergerak. Itu dilakukan untuk menghindarkan para santri dari paparan COVID-19, jelasnya. Hingga saat ini, Iqbal di seluruh Indonesia masih mengkoordinir dan memfasilitasi dengan armada bus setiap momen pemberangkatan para santri kembali ke Ponpes maupun pulang ke rumah. Kami juga siapkan seorang ustadz atau ustadzah sebagai pendamping di setiap bus. Registrasi sebelum keberangkatan dilakukan sejak 8 Mei lalu, pungkas pria yang akrab disapa Gus Nur itu. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.